Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Stephen Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam pernyataan terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Gubernur The Federal Reserve Stephen Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam wawancara terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Menurutnya, meskipun inflasi masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%, tekanan harga yang mendasari sebenarnya sudah lebih terkendali dibandingkan yang terlihat di angka utama. Miran menilai kombinasi inflasi inti yang relatif jinak serta pertumbuhan ekonomi yang tetap solid didukung oleh berkurangnya beban regulasi, memberi ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kembali lonjakan tekanan harga. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memungkinkan bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya tanpa harus khawatir terhadap risiko inflasi yang kembali memanas. Pernyataan Miran menambah dinamika perdebatan di kalangan pejabat moneter Amerika Serikat terkait arah kebijakan suku bunga pada 2026 di tengah kondisi inflasi yang mulai mereda namun pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Sebagai catatan, masa jabatan Miran sebagai gubernur The Fed secara resmi telah berakhir pada akhir Januari, namun ia masih tetap menjabat hingga pejabat baru dikonfirmasi untuk mengisi posisinya. Adapun pada Jumat pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mantan gubernur The Fed, Kevin Warsh sebagai kandidat pilihannya untuk memimpin Bank Sentral Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak sekitar 2% pada perdagangan Selasa dipicu meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran vital. Insiden jatuhnya drone Iran oleh militer Amerika dan gangguan terhadap kapal tanker berbendera Amerika di Selat Hormuz memicu kekhawatiran pasar bahwa upaya diplomasi untuk meredakan konflik kedua negara terancam gagal. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 1,6% menjadi $67,33 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 1,7% ke posisi $63,21 per barrel. Lonjakan ini terjadi hanya hari setelah kedua pasokan minyak tersebut anjlok lebih dari 4% menyusul pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Iran mulai menunjukkan keseriusan dalam berdialog dengan Washington. Namun situasi di lapangan berubah cepat setelah militer Amerika menembak jatuh sebuah drone Iran yang dinilai mendekat secara agresif ke kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Di saat yang sama, sekelompok kapal cepat bersenjata Iran dilaporkan mendekati tanker berbendera Amerika di utara Oman, wilayah strategis di mana sebagian besar ekspor minyak dari anggota OPEC melintas menuju Asia. Baik pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bursa Global. Pemirsa, Bursa Global Wall Street merosot pada Selasa seiring meningkatnya kekhawatiran investor bahwa kemajuan AI akan memicu persaingan yang lebih ketat bagi perusahaan perangkat lunak. Pasar juga cenderung berhati-hati menjelang laporan keuangan kuartalan dari Alphabet dan Amazon yang dijadwalkan rilis pada pekan ini. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks S&P 500 turun 0,84% ke level 6.917. Indeks Nasdaq Composite turun 1,43% ke posisi 23.255 dan indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,34% ke level 49.240. Sementara itu, pemirsa, indeks acuan Eropa kembali mencetak rekor penutupan tertinggi pada Selasa meski penguatan tertahan aksi jual tajam saham teknologi, perangkat lunak, dan periklanan yang mengimbangi rally saham berbasis komoditas. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat tipis 0,1% ke level 617,93. Meski demikian, bursa regional berakhir di zona merah dengan indeks DAX Jerman turun 0,09% ke level 24.775 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,26% ke posisi 10.314.
pemirsa, PT Merdeka Copper Gold Tbk membidik kenaikan volume produksi emas mencapai 180 hingga 205 ribu ons di tahun 2026. Target optimistis tersebut sejalan dengan proyek tambang emas Pani yang dijadwalkan memulai produksi emas perdana pada kuartal 1 2026. PT Merdeka Copper Gold Tbk membidik kenaikan volume produksi emas pada 2026. Setelah meraih pendapatan tidak diaudit sebesar 1,89 miliar US dollar atau sekitar 31,7 triliun rupiah tahun lalu. Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk Albert Saputro menyampaikan bahwa pada 2025 lalu, Persero berfokus pada penguatan disiplin operasional serta penyelesaian sejumlah agenda strategis. Lini bisnis emas menjadi kontributor utama melalui tambang emas Tujuh Bukit yang memproduksi 103.156 ons emas sepanjang 2025. Dari sisi penjualan, Persero melepas 104.168 ons emas dengan harga jual rata-rata $3.138 per ons, melesat 32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, proyek tambang emas Pani yang dikelola PT Merdeka Gold Resources Tbk telah menyelesaikan serangkaian tahap commissioning pada akhir 2025. Proyek ini dijadwalkan memulai produksi emas perdana pada kuartal 1 2026 yang diprediksi menjadi motor pertumbuhan baru bagi grup. Untuk tahun 2026, grup Merdeka membidik kenaikan volume produksi emas mencapai 180.000 hingga 205.000 ons. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari capaian tahun lalu, seiring dengan kontribusi penuh dari tambang Pani. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. Dalam keterbukaan informasi, manajemen IMPC menyebut jumlah saham yang akan dibeli kembali setara 0,3% dari modal ditempatkan dan disetor, atau sekitar 166 juta saham. Dana buyback akan menggunakan dana internal dengan tetap menjaga kesehatan keuangan dan kecukupan modal kerja perusahaan. IMPC menegaskan, aksi korporasi ini tidak memberi dampak material terhadap kinerja usaha maupun keuangan perusahaan. Buyback diharapkan menjaga stabilitas harga saham dan memberikan fleksibilitas struktur permodalan jangka panjang. Sejalan dengan kabar tersebut, saham IMPC melonjak 7,39% ke level Rp2.180 per saham pada penutupan perdagangan hari Selasa. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk melakukan penambahan investasi saham sebesar 35 miliar rupiah pada anak usahanya, yakni PT Lancar Wiguna Sejahtera yang diketahui sebagai pengelola jaringan convenience store Lawson di Indonesia. Ya, manajemen perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan pada 2 Februari 2026 dengan tujuan memperkuat struktur permodalan PT Lancar Wiguna Sejahtera, sekaligus mempertahankan persentase kepemilikan saham perseroan sebesar 70%. Sebelum transaksi, perseroan telah menguasai 70% saham Lawson Indonesia. Seiring dengan transaksi tersebut, jumlah saham yang dimiliki perseroan di PT Lancar Wiguna Sejahtera meningkat dari 1,48 miliar saham menjadi 1,83 miliar saham. Kendati demikian, porsi kepemilikan perseroan tetap berada di level 70% setelah peningkatan modal. Total modal ditempatkan dan disetor penuh PT Lancar Wiguna Sejahtera naik dari 212,12 miliar rupiah menjadi 262,12 miliar rupiah.